Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman Al-Falaki Channel, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa bukti bahwasanya Salafi Wahabi itu benar-benar berakidah mujassimah. Benar-benar berakidah mujassimah, yaitu menganggap atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari jism, tersusun dari bentuk tubuh. Itu ada kepalanya, ada badannya, ada tangan, ada kakinya. Dan ini ketika kita mengatakan kepada mereka, kepada Wahabi, bahwasanya Anda itu mujassimah, mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima dan mereka mengingkari hal itu. Maka dalam video kali ini saya akan memberikan bukti, beberapa bukti bahwasanya Wahabi Salafi itu benar-benar berakidah mujassimah, yang mana akidah mujassimah ini adalah akidah yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Jadi dalam video kali ini saya akan memutarkan beberapa video, beberapa potongan-potongan video dari ceramah-ceramahnya Ustadz Salafi Wahabi yang saya ambil dari beberapa media sosial. Dan video tersebut akan menunjukkan bahwasanya memang benar Wahabi Salafi itu berakidah mujassimah, yaitu menjisimkan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari bentuk tubuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wahdaniyah. Nah, inilah pentingnya kita belajar sifat 20 supaya apa? Supaya kita bisa terbebas dari akidah-akidah yang menyimpang, di antaranya akidah mujassimah. Nah, langsung saja kita lihat teman-teman ya. Kita nonton, kita perhatikan ceramah-ceramah Ustaz Salafi Wahabi yang menyampaikan kepada jamaahnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia videonya. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari tangan layak dengan kebesarannya. Kursi itu letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Jadi Allah masih dalam bentuk cahaya, belum ketahuan, belum kelihatan, tapi manusia sudah tahu dan seluruh tahu pada saat itu ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertama kali kita akan lihat secara fisik Allah di surga. Tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan sebagai pencuri. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau nggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh, dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita nggak pernah bilang datang batang hidung meja, nggak ada, karena meja nggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya nggak punya wajah, nggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting. Ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Maksudnya Tuhan gunakan tangan yang dinisbah kepada dia untuk muqabalah, untuk bertentangan dengan tangan yang ada pada manusia, tangan hakikat. Semakna tangan di sini tangan yang digunakan untuk berbaiat. Yang tangan tu boleh digunakan untuk baiat. Tangan yang kamu faham lah.
Kalau kamu tanya apa makna tangan di sisi Allah, tangan yang kamu paham, tangan yang kamu guna untuk baiat tu, itulah maksudnya. Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan berarti sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama. Kita tak nganggap sama, berbeda sesuai keagungan besaran Allah. Monyet punya tangan tak? Kita punya tangan tak? Sama tak tangan kita dengan tangan monyet? Enggak. Lalu kenapa antum mau sama tangan antum dengan tangan Allah? Baju punya tangan, manusia punya tangan. Beda. Tangan manusia masuk tangan baju belum pernah masuk tangan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, maka bergeserlah arasy itu seolah-olah bergesernya besi. Bila besi bergeser dia bunyi apa? Ghaid itu. Wallahu a'lam bunyi itu macam mana, tapi seolah-olah kata Umar Al-Khattab. Mudah. Paling mudah. Allah ni maha besar. Kita jangan pandang ingat Allah tu kecil. A'udzubillah. Allah maha besar. Cuba bayang kalau malaikat yang memegang arasy Allah, malaikat yang pegang arasy Allah, antara telinga dan bau dia 70 tahun berjalan kaki. Ini dalam hadis yang sahih. Telinga dan bau hingga ke bau. Antara telinga hingga ke bau. Telinga bagaimana, bau bagaimana, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Malaikat yang pegang. Ya, yang pegang arasy Allah. Nah, abang betapa besarnya Allah. Saya mau jawab pertanyaan. Kira-kira kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Perlu Anda tahu. Ustaz, saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Badru di mana Ustadz mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan dan kedua tangan Allah kanan semua. Lalu di kajian lain Ustadz menyatakan di mana pada hari kiamat nanti Allah menggenggam langit di tangan kanan dan bumi seisinya di tangan kiri. Pertanyaannya bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut, Ustaz? Silakan. Memang ada hadis juga yang menyebutkan demikian. Iya. Namun, iya, pertama, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai tangan kiri itu hadis yang syad. Atau yang kedua, kata para ulama, ya, kalaupun misalnya hadis tersebut sahih, maka maksudnya itu, ya, wallahu alam, yang kuat bahwa hadis itu syad, dan hadis syad tidak bisa jadikan hujjah. Dan pada waktu itu, ya, saya juga setelah kajian ada yang menegur, Ustaz kok bilang tangan kiri? Saya bilang keceplos, ya, atau sabkul lisan, ya, kesalahan lisan. Tapi ya, itu sebuah kesalahan tentunya, yang rajih, yang kuat, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasannya kedua tangan Allah kanan, ya, Allahu a'lam. Tidak mungkin Allah menjadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menyatakan menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan kecuali Allah punya benar-benar dijadikan kiasan. Contohnya Allah punya wajah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'a telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya wajib diyakini. Tangan, iya, tangan. Yang dimaksud tangan itu apa? Pertanyaan ini yang tidak wajar. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Itu. Maka
orang yang mengatakan bahwa betul Allah punya tangan. Tapi maksud tangan di sini, Allahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Ini benar apa salah? Salah. Salah. Apa istilahnya? Tafwid. Tafwid ini tipis seolah ini manhaj salaf. Diserahkan kepada Allah, ini salah, ini keliru. Tangan bukan wallahu a'lam.